kamu pilih istri bener. Kalau duit masuk ke dia yang jagain, bener itu. Roll aja ya. Kayak bini saya juga. Tuh kalau udah masuk susah keluarnya. Cuman ya udah kita secure hidup kita. Berarti saya pilih istri bener ya? Bener. Bagaimana sih kita laki-laki akhirnya harus memilih wanita yang tepat untuk mendampingi hidup kita? Gini, filosofi saya pilih istri, bukan pilih kecantikan fisiknya. Ya. Pilihlah kecantikan hatinya. Bagaimana cara melihatnya? Makanya, kalau kita pilih perempuan cantik, mau cantik tapi hatinya nggak baik, itu akan jadi problem di rumah tangga kita. Ya. Tapi kalau kita pilih perempuan cantik hatinya, setia pasti itu hatinya. Betul. Dan terus dia sederhana, dia bisa simpenin apa yang ini, dan dia bisa berbagi tugas. Yeah. Kita mencari nafkah di luar, Yeah. dia mengurus rumah tangga, Yeah. anak-anak kita. Yeah. Dan walaupun kita pulang kadang-kala tengah malam, pagi, dia mensupport. Malam pun dia lagi tidur enak, dia bangun. Yeah. Dia siapkan makan kita, sudah makan belum? Kadang-kadang kita bilang udah makan, oh mau minum susu nggak, apa segala macam. Dia memperhatikan kita. Walaupun sebentar. Ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih? Katanya. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok. Beli bakmi. Ini masih asal tukang parkir dia. Iya. Baru mimpi tukang parkir. Iya. Terus dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. Oke. I should make it. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Sudah 1 juta, dia lagi 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar. Betul. Kan? Dia tanya itu. Saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Yeah. Allah kasih, malaikat dengar. More than that, I can make it. And I cannot stop it. Saya beli 5-6 buku. Bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya, itu buku-buku. Saya pikir buku-buku ini hoax lah tadinya. Ini bohong kali. Tapi rupanya buku-buku itu bukan ngajarin kita terus bisa mencapai satu kekayaan langsung. Tidak. Tetapi sistematika berpikir kita, tahapannya itu ada di situ. Ada rangkanya. Yes. Gitu. Sehingga di sana buku-buku itu diajarkan. Jadi orang kalau janji harus on time. Kalau ngutang, kalau nggak bisa bayar, jangan menghilang. Datangi orangnya. Apa barang yang ada, yang konsumtif, yang kita punya, yang kita sayang, jual, bayar utang orang. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Nah, makanya. Jadi di situ kita diatur tata kramanya. Terus kalau bisnis itu nggak boleh culas. Attitude. Ya. Yes. Terus dalam pertemanan yang paling mahal, yang harus dipegang, loyalty. Loyalitas. Iya, itu. Jadi itu kuncinya. Jadi tahun 98 saya 2 minggu nggak bisa makan, minum, makan pun buah, terus sampai berdiri pun ileran. Kenapa? Waktu itu dolar dari 1.000 menjadi 10.000. Saya punya posisi falas. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Itu sama kayak ketika saya pernah main judi, saya kalah miliaran, itu saya nggak bisa tidur juga itu 7 hari 7 malam. Iya. Sampai saya ngelamun, saya ileran. Iya, kayak kewarasan hilang ya. Iya, saya masih merokok. Iya. Wow, itu bakar terus tuh. Saya bakar terus, tapi saya yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya, yaitu istri saya. Oh, satu sudah menikah. Iya, udah menikah itu. Saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya, Ma. Tapi saya akan mulai lagi, saya akan cari lagi. Gitu. Dia bilang, nggak apa-apa. Kita sama-sama kerja aja. Kita cari. Nggak usah. Terus saya ambil sejadah. Saya langsung sholat, terus saya berdoa. Ya Allah, aku terima musibah ini. Aku terima musibah ini.
Aku ikhlas. Harta yang kau berikan, engkau ambil balik. Aku ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi tolong, ya Allah, kasih aku kesempatan dan kesehatan. Aku nggak minta harta, kesehatan. Dan pemikiran aku tetap ada. Insya Allah, aku akan kembali. Aku akan kembali. Kalau nggak ada kegigihan, nggak ada ketekunan, dan tidak ada ambisi, ambisi itu perlu. Mimpi itu juga perlu. Tapi jangankan biarkan mimpi itu tercecer di jalanan. Bikin mimpi itu jadi wujud kenyataan. Betul. Wujudkan itu. Ini yang paling sulit. Nah, makanya saya bilang, satu, selain kita belajar pinter, kedua, ridho. Ridho orang tua. Makanya kita nggak boleh kualat sama ibu bapak kita. Itu selalu saya pesankan. Ridho orang tua, doanya orang tua. Ketiga, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada berkah, apapun kita jalanin gagal. Itu Om bisa ngomong sekarang. Kalau dulu pas muda, saya kecewa juga sempat. Sempat bahwa kegagalan saya sempat kecewa. Tapi saya nggak pernah salahkan Tuhan saya. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain? Tidak. Kenapa? Kan enak nyalain orang lain, Om. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat. Kesuksesan juga kita yang ciptakan. Betul. Kalau nggak jalan. Itu berarti kan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepenuhnya.